Karena Pak Gebluk itu dulu sumbernya kurang lebih dari kuburan ini. Kan kita bahwa tiap sore ini keluar suara yang cukup misterius dari makam ini. Dari makam ini keluar. Kalau orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel Santri Mbeling TV. Kali ini kita masih dalam pembahasan tentang sejarah Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin, di mana Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin itu seperti yang sudah disampaikan kemarin, pondoknya tidak gede-gede amat, cuman santri-santri yang sudah pernah di sini itu sangat mengena sekali, terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kali ini kita berada di makam Tri Sasono Loyo, Dusun Lodoyo. Kenapa di makam? Karena ini tempat favorit bagi para santri zaman dahulu. Begitu, alhamdulillah kita sudah kehadiran sosok yang luar biasa. Beliau ini adalah Bapak Kiai Abdul Wahid. Oh ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Soleh. Kemudian Pak Kiai Abdul Wahid ini bisa dibilang lurah Saklawase, lurah Pondok Saklawase di Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin. Kenapa? Nah, nanti kita gali kepada beliau. Assalamualaikum Mas Wahid. Waalaikumsalam. Sehat. Nggih, pangestune. Sehat-sehat saja. Amin. Beri kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya, seluruh keluarga kita juga diberikan kesehatan baik zahir maupun batin. Amin. Amin. Menarik ini Mas Wahid terkait. Oh ya, kenapa saya panggil Mas ya? Karena dulu ketika saya nyantri di sini juga manggilnya sudah Mas seperti itu, walaupun betul, jarak usianya agak jauh. Cukup jauh. Cukup jauh. Jadi, Mas Wahid itu kenapa kok dulu mondok di Hidayatul Muttaqin ini, ceritanya seperti apa? Kok bisa mondok di sini seperti itu? Itu ceritanya panjang, tapi memang harus saya ceritakan. Iya. Jadi awalnya memang saya kesini itu memang berniat mondok itu, artinya untuk meneruskan apa yang pernah saya lakukan setelah saya keluar dari pesantren yang terdahulu. Pesantren di mana Mas? Bisa saya dulu nderek Mbah Ki Abdul Mukhid almarhum di Jejeran Wonokromo. Ya, kemudian setelah itu dari Mbah Kiai Ja'far Pondok Pesantren Nasrullah di, kalau sekarang belakang Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Oh iya. Nah, setelah itu kemudian saya derek Romo Yai. Ya, Romo Yai itu. Dan perlu diketahui bahwasanya Mas Wahid ini asli Jejeran ya Mas? Aslinya Bantul. Saya Bantul. Bantul, asli Bantul. Cuman masih ada hubungan keluarga aja sama Romo Yai? Nggih, leres memang. Kebetulan ibu saya itu Mbak Yune Pak Kiai, Mbak Yu kandung gitu. Oh, ya, seperti itu. Berarti Pak Lek seperti ini sama Romo Yai? Ya, betul, itu Pak Lek saya. Kemudian terus ketika sudah di sini Mas, ya, bisa di share nggak, maksudnya keadaan dulu pertama Mas Wahid nyantri di sini seperti apa? Ya, jadi saya dari Romo Kiai ini, Nun Sewu, saya nyebut Romo Kiai itu karena memang saya memposisikan saya sebagai santri, walaupun beliau itu adalah bopo paman saya. Itu bagaimanapun beliau adalah guru saya yang mengukir jiwa raga saya. Maka seperti itu. Saya memang tidak pernah memanggil beliau itu dengan sebutan Pak Lek. Bahkan kepada putra-putra beliau yang dimana saya ini kan lebih tua, awune luwih tua. Tapi karena rasa takdim saya itu manggil putra-putra ini ya dengan Mas Kiai Agus itu ya tetap Mas. Kemudian ada Mbak
Mbak Anis itu saya juga dan Mbak Lia, kemudian dengan suami-suaminya itu semuanya saya apa istilahnya itu saya memposisikan diri sebagai Santri. santri. Dan Walaupun itu memang, iya, dulu ketika Mas Wahid di sini Mbak Anis, Mbak Lia, Mas Agus itu masih kecil gitu. masih kecil. Ya, itu ada sedikit sedikit cerita, tapi akan ceritakan keadaan dulu di Hidayatul Mutakin ini. Belum pondok ya? Iya, waktu itu masih Majelis Taklim Hidayatul Mutakin. Saya derek beliau. Tahun pinten Mas? Saya mulai di sini itu 90-an. Oh, tahun 90. Ya, 90-an. Insya Allah kalau tidak salah itu Mas Kiai Agus itu masih sekitar kelas 4 atau kelas berapa ya? 4 SD. Oh, Iya. berarti Mbak Anis belum lahir, Mbak Lia? Ya masih kecil-kecil sekali. Ya, masih kecil-kecil sekali. Terus waktu itu ada berapa santri Mas? Barengannya Mas Wahid itu ada berapa santri? Saya di sini itu nyantri itu masih banyak yang santri kalong waktu itu. Jadi yang Enggak mukim. yang mukim di sini itu baru saya, terus ada teman dari Kulon Progo itu Mas Sabar Saronto, almarhum itu ya, yang satunya sudah almarhum. Itu barengan Mas Wahid? Enggak, itu jadi begini, Mas Sabar Saronto itu apa di sini berapa bulan terus pulang, saya Oh, iya. ya udah di sini. Kemudian ada satu lagi Mas Udin itu dari mana itu ya, dari Perayan, minggir kayaknya itu. Kalau santri putri itu juga ada beberapa ya, sekitar berapa orang ya, 3 atau 4 orang lah. Tapi kalau Mas Wahid sudah tinggal di sini? Saya sudah di sini. Oh. Saya sudah di sini. Ya saya di. Berarti nggak ngalamin yang di Sedogan nih? Enggak. Oh. Saya enggak ngalamin. Berarti itu jauh, mungkin sebelum Mas Wahid kan kemarin diceritakan sama Mas Agus itu kalau yang putra di Sedogan, yang putri di sini daerah ibu seperti itu. Tapi kalau Mas Wahid ini sudah mungkin di sini. Ya, nah itu ceritanya Mas Sabar Saronto itu dulu juga di sana, tapi begitu pondok ini sudah mulai dibangun lantai 2 itu lantas pindah ke sini, tapi masih Majelis Taklim. Berarti Mas Wahid ke sini sudah dibangun lantai 2 itu? Sudah, itu ya baru itu lah istilahnya, baru sekitar 1 atau 1 tahunan lah, lebih sedikit lah. Kalau Mas Wahid di sini kemudian pesantren kilat itu sudah ada atau setelah Mas Wahid di sini baru ada pesantren kilat? Setelah saya di sini beberapa tahun baru ada pesantren kilat. Pesantren kilat yang itu loh, yang cukup besar itu loh. Kalau istilahnya santri kilat posonan itu memang tiap tahun ada. Kemudian tiap libur sekolah itu ada beberapa anak lah istilahnya. Kemudian dari beberapa anak itu ada yang nyantel juga dari kilat kemudian menjadi santri abadi di sini seperti itu. Saya. Walaupun santri Bu. Iya. Nah, kemudian terus waktu itu Romo Yai masih disedokan atau sudah menjadi perangkat desa ketika Mas Wahid di sini? Saya derek Romo Kiai sudah ngasto di Desa. kelurahan. Tapi masih Tapi ngajar? beliau masih ngajar waktu itu. nggih, 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 nggih. Walaupun sudah tidak full seperti itu. Nggih. Nah, kemudian ngajinya ngaji apa Mas dulu ketika Mas Wahid? Kan Mas Wahid itu sudah mondok dulu di Bantul, bahkan 2 pondok pesantren. Iya. Kemudian pindah di sini. Lah ngajinya itu meneruskan yang di Bantul atau ngaji beda? Saya mengulang lagi di sini. Jadi sama beliau itu saya ngajinya dari pesolatan. Kemudian juz ngama, apalan juz ngama. Ya seperti santri-santri yang lain, dan saya memang betul-betul dari nol lagi di sini. Berarti sudah bil waib. Bil waib juz sama. Bil waib juz sama Iya. ya. Kemudian setelah Mas Wahid kemudian kurunnya ke bawah lagi itu kan Bapak kemudian Romo Yai maksudnya itu kemudian disibukkan dengan pengajian-pengajian di luar, baik itu selapangan dan sebagainya, itu seperti apa Mas? Jadi Bapak itu orang yang tidak pernah, kalau saya bisa mengatakan tidak pernah istirahat dari kegiatan. Saya ingat betul
nderek ke beliau itu waktu itu beliau masih sangat aktif di NU DIY waktu itu. Nggih, nggih. Iya. Maka kemarin itu Mas Agus bilang dapat jatah haji Iya, dari betul. Pemda untuk Iya. NU. Ya, seperti betul itu. betul. Nah, seperti itu Mang. Hmm. Waktu itu memang beliau apa istilahnya itu pagi ngantor di kelurahan, Iya. kemudian masih juga ngajar di Sedogan, Juga. dan untuk malam hari beliau itu sudah dakwah di mana-mana. Saya nderek itu sudah beliau sudah ngasto di beberapa tempat lapangan, walaupun belum full ya waktu awal itu. Masih pakai motor atau sudah pakai mobil? Masih pakai motor. Iya, Masih pakai motor. Saya ingat betul, bahkan beliau itu kalau nggak salah itu sempat ora kagungan motor barang gitu. Oh. Sempat pinjam juga lah istilahnya seperti itu. Nah, iya, iya. memang beliau itu dari nol, Betul. dan perjuangannya Masya Allah itu dari nol. Sempat motor itu apa ya, kalau nggak salah itu A100 Suzuki itu pernah pinjam. Yang knalpotnya diganjel pakai watu karena knalpotnya itu cukup bising gitu loh. Saya ingat betul itu. Dan itu yang nganterin Mas Wahid? Ya saya sempat nganterin pakai itu. Ya. Nah, kemudian pakai L2 Super. Setelah itu kemudian pakai, kalau nggak salah itu pakai itu apa? Ada Astrea 800 ya waktu 800 saya itu. kalau 800 saya masih sahabat-sahabat Iya. agak ingat. Itu juga second itu waktu itu beliau. Iya. anu. Iya, Nah, iya. setelah itu baru ada RX spesial dan ada Vespa pernah gitu? Astra. Vespa itu sebenarnya nganu kagungannya Mas Kiai Agus itu. Oh, sebenarnya. Mas Agus. Iya, iya. Gitu. Terus sejarahnya Bapak kemudian menjadi pendakwah di pengajian-pengajian lapangan itu awal mulanya seperti apa, Mas? Ataukah itu sudah berlangsung ketika Mas Wahid sudah sebelum ke sini, atau itu setelah Mas Wahid ke sini baru Bapak itu pengajian di luar? Saya nyantri di sini itu beliau itu sudah ngasto di mana-mana. Oh, begitu. Jadi saya bisa mengatakan sebelum saya itu sudah ada beberapa orang yang sering derek gitu. Iya. Ya pakai motor itu. Salah satunya almarhum Mas Gianto. Oh, Pak Gianto, iya, iya. Kemudian ada Mas Wanto, Pak Kesra Lumbung Rejo. Pak Wanto, ya. Kemudian ada Pak Asroni. bukan Pak Ahyari. Oh, Pak Ahyari. Dukuh Bibis Iya, itu. iya, Nah, iya. itu juga apa ya, sebelum saya itu. Tapi memang yang paling lama itu saya. Sampai sekarang. Dari tahun 90 sampai sekarang berarti udah 20 tahun. Ya, kalau sekarang itu istilahnya saya itu memang penderek beliau. Tapi begitu nuwun sewu ya beliau ngasto pakai mobil karena saya nggak bisa nyetir ya waktu itu. Waktu itu maka ada Kang Farhani itu yang sering Oh, derek. iya. Walaupun saya juga tetap masih bonceng, artinya Iya, ikut beliau ikut ngaji satu rombongan. Kemudian saya juga dilatih untuk bisa nyetir, dan alhamdulillah waktu itu pakai mobil bapak yang pertama itu yang cukup tua itu, belum. sedan Corolla. Oh, saya Itu tahun 60-an berapa itu. Nah, itu. Ya, itu cukup menarik tuh kalau diceritakan itu. Dan Terus selama Mas Wahid itu, ini dalam apa namanya, dalam garis Bapak berdakwah pengajian-pengajian itu apa yang paling mengena di diri Mas Wahid, maksudnya yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita semuanya? bapak itu kalau dimintain tolong, artinya ada orang yang ngaturi ngaji, Ya, itu paling susah kalau bapak itu tidak bisa. paling tidak bisa Iya. menolak gitu ya. Walaupun nun sewu hanya sekedar melayani tanggane yang dekat-dekat, ya istilahnya skalanya pengajian RT. Itu bapak itu sepertinya merasa beban kayaknya gitu. Artinya beban itu merasa gimana ya, mesake raiso, padahal waktu itu kan bapak sudah rutinan itu sudah Iya. semakin banyak waktu itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi saya, artinya bapak itu walaupun kegiatan di luar itu cukup
menyita waktu, tapi betul-betul nggatek karo tangga teparo. Ya, dalam bermasyarakat. Iya, dalam bermasyarakat ada pengajian tingkat RT saja sampai istilahnya lapanannya mungkin ya lapanan itu bisa agak diundur sedikit lah istilahnya. Misalnya beliau ngasto di dusun dulu, kemudian yo lapanannya rodok wengi sithik. Seperti itu. Inilah yang menjadi hal yang membuat membuat saya itu merasa kekaguman saya itu tidak berhenti gitu. Karena beliau itu karena kesibukan beliau luar biasa. Kok sampai bisa menyempatkan waktu. Lah ini artinya apa? Beliau disiplin waktu. Ini. Terus itu kelebihan dari Romo Yai. Kemudian kemarin kita juga bahas tentang kesabaran Romo Yai dalam nggulo pentah santri itu luar biasa sekali. Nah itu menurut Mas Wahid seperti apa? Mungkin yang paling lama merasakan gulo pentahnya Romo Yai itu seperti apa? Ya, memang seperti itu. Karomah beliau itu karena kesabaran beliau. Ya, Masya Allah. Sempat kami bilang kalau itu salah satu karomahnya Bapak ya kesabaran. Iya. Itu. Karena yang dihadapi luar biasa. Saya nderek bertahun-tahun. Itu non sewu. Belum sekalipun saya melihat Bapak itu duka yang tanpa alasan. Kalaupun beliau duka, setelah duka tapi yang sangat beralasan. Itu setelah itu sudah cair begitu. Inilah yang luar biasa. Kesabaran beliau menghadapi santri-santri yang nuwun sewu dari berbagai kalangan. Ya, karakternya warna-warna itu luar biasa kesabaran. Dan apalagi santri kebanyakan di sini ya santri sekolah, maksudnya iya. Dia juga sembari sekolah dan mohon maaf santri sekolah itu kadang mohon maaf karena mungkin lingkungan santri di sekolah itu kemudian dibawa di pondok pesantren gitu. Ya seperti itu sehingga disitulah kesabaran Bapak itu diuji dan teruji dan lulus gitu loh ya. Inilah yang membuat saya ini Masya Allah pokoknya istilahnya sangat mengagumi kesabaran beliau itu saja. Kemudian setelah Mas Wahid di pondok sini itu jangka berapa tahun kemudian Mas Wahid ikut mulang santri. Itu kan biasanya kalau yang senior kemudian marahi santri-santri baru seperti itu. Ya, memang seperti itu, seperti tradisi di pesantren-pesantren yang lain juga seperti itu. Itu istilahnya memang santri tersebut mumpuni dan bisa ikut bantu-bantu untuk mulang walaupun santri yang paling kecil lah istilahnya seperti itu memang dikondisikan seperti itu. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Artinya kalau seorang mahasiswa itu kan akan ada yang namanya kuliah kerja nyata. Kalau di pesantren ya seperti itu. Cara untuk mengasah kemampuan daripada santri karena dari satu santri dengan santri yang lainnya kan kemampuannya tidak sama. Dan disitulah nanti akan terseleksi di situ. Akan terseleksi. Begitu juga waktu saya didhawuhi oleh Romo Kiai, waktu itu saya juga ngampu yang kecil-kecil, yang istilahnya kalau sekarang itu santri kiroati, yang pakai yambua lah istilahnya seperti itu. Baru tahapannya seperti itu. Kalau Mas Wahid kemudian selama nyantri ini belum ngomongin Mas Wahid sudah berkeluarga. Ketika Mas Wahid nyantri, kemudian pelajaran apa yang paling berharga bagi Mas Wahid? Waktu nyantri? Ya pelajarannya adalah bagaimana kita bisa memupuk rasa toleransi terhadap sesama. Intinya pendidikan yang paling berkualitas bagi saya itu adalah pendidikan pesantren. Karena di situ kita bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah,
dengan berbagai apa ya istilahnya karakter, kultur dan lain sebagainya ini kan mengasah kita untuk bisa toleransi kan gitu. Inilah yang apa istilahnya itu sampai sekarang ini betul-betul terukir dalam batin saya seperti itu. Setelah Mas Wahid menikah, apakah kemudian lepas dari pondok atau masih tetap dalam artian masih tetap ada kaitannya dengan pondok? Alhamdulillah tidak ada perubahan. Artinya walaupun status saya sudah berumah tangga, saya tetap apa ya, tetap sering didahului sama Romo Kiai dan itu merupakan kebanggaan sendiri bagi saya. Dan maka, inilah maka tidak istilahnya tidak ada putusnya kan gitu loh. Pada hari itu beliau ini ya dijuluki lurah pondok Salawase karena apapun kegiatan pondok ya kebetulan beliau ini yang murakabi, istilahnya yang menyusun, mendesain dan seterusnya itu ya beliau ini, karena ya pertama beliau ini adalah famili dari Romo Yai, kemudian yang kedua beliau juga sudah lama nyantri di sini dan tahu betul karakter bagaimana harus dalam tanda kutip ngerewangi Romo Yai, bahasa zuriyahnya gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. itu yang mungkin tidak dimiliki oleh santri lain selain beliau. Ya, alhamdulillah. Itu keberkahan luar biasa lah. Kemudian gini Mas, kaitannya tentang kemarin saya sempat diskusi sama Mas Agus itu untuk perubahan nama menjadi pondok pesantren itu juga masih belum jelas kapan mulainya seperti itu. Itu kurang lebih sekitar awal 2000-an. Kurang lebih itu. Jadi semenjak pondok apa itu namanya, Pondok Hidayatul Muqtaqin ini mengadakan pengajian Ahad pagi. Nah, itu awalnya kalau nggak salah waktu itu beliau juga nimbali saya dan juga beberapa santri senior yang lain waktu itu istilahnya dimintai urun rembuk tentang ini pesantren ini dan gitu. Pesantren ini kan apa batu pertama pembangunan lantai 2 ini kan ngarsoh dalam yang ke-10 ini. Waktu itu masih Majelis Taklim ya Sri Sultan yang ke-10 ini waktu itu. Jadi walaupun istilahnya sekarang itu sudah resmi tercatat di Kemenak sebagai pondok pesantren, ini kan batunya batu prasasti ini sudah tertulis Majelis Taklim Hidayatul Muqtaqin. Dan beliau sudah menjadi Sri Sultan waktu itu nggih? Sudah. Beliau juga sudah ngaso sebagai gubernur. Oh iya. Jadi luar biasa hubungan Romo Yai itu dengan pemerintah, dengan alim ulama yang lain, kemudian dengan santri, dengan masyarakat itu yang luar biasa di situ. Maksudnya kok bisa membagi waktunya itu yang mungkin bisa kita tiru lah, orang hitung sidik, karena itu memang sudah jarang seperti itu Mas. Sudah jarang sekali personal yang seperti itu sudah sangat jarang sekali. Nah kemudian gini Mas, terkait tentang kemajuan pondok pesantren ini, kalau Mas Wahid, seingat Mas Wahid itu kemajuannya seperti apa Mas? Apakah setelah kemudian itu tahun 2000 menjadi pondok pesantren itu, apakah kemudian semakin pesat atau seperti apa, itu bagaimana Mas? Ya, memang waktu di apa istilahnya perubahan status dari Majelis Taklim ke pondok pesantren itu, waktu itu juga sudah lebih banyak santri yang mukim di sini waktu itu daripada waktu awal saya masih nderek beliau ini, masih 1, 2, 3 lah waktu itu. Saya potong dulu Mas, ketika dulu Mas Wahid pertama kali derek nyantri di sini, makannya ikut dalam atau masak sendiri atau jajan Mas? Waktu itu saya masak sendiri. Masak sendiri. Nggih, masak sendiri bersama teman-teman juga, walaupun kadang-kala juga makan di warung di dekat-dekat pesantren ini. Dan juga waktu itu setelah
pesantren ini semakin banyak santrinya kan, pesantren juga ada koperasinya waktu itu. Kan bisa macet di situ. Gitu ya waktu itu. Iya macet. Kalau itu saya katanya belum mengalami kalau yang koperasi. Iya itu. Tapi pesat atau biasa aja atau seperti apa Mas? Perkembangannya itu ada waktu itu sempat perkembangannya pesat. Tapi saya nggak ingat betul tahunnya. Tapi yang jelas itu sudah tahun 2000-an. Oh gitu. 2000-an ke sini itu perkembangannya pesat, yang dari awalnya dari 5 kemudian mencapai 50, bahkan 70, 80. Bahkan kita pondok pesantren itu tidak pernah yang namanya pasang baliho, pasang pamflet untuk menerima pendaftaran itu kayaknya belum pernah. Tidak pernah dan belum pernah. Dan belum pernah kayaknya Wong. Mungkin itu salah satu apa ya? Ijazah dari Mbah Yai Mufid. Nggih, ya memang seperti itu. Husnudon memang seperti itu. Kalau ya itu kadang kita itu kalau ngomongin diri sendiri kadang saya itu siapa, umur apa namanya ilmu lagi sampai seberapa, tapi Gusti Allah kan Maha Kuasa seperti itu. Nah, itu tadi tentang pondok pesantren, kemudian hampir semua santri itu tahu tentang GTP. Oh, GTP itu. GTP yang di bawah sini itu sejarahnya gimana, Mas? Itu kalau disejarahkan panjang sekali. Jadi yang Mas Wahid ingat saja. Yang saya ingat, saya kan diceritain oleh ibu saya. Berarti sebelum Mas Wahid di sini sudah ada? Oh, sudah ada jauh sebelum itu. Berarti zaman Bang Ali mungkin ya? Betul. Itu zaman Suwargi, Mbah Kiai. Itu seperti apa, Mas? Ceritanya begini, dulu itu kan masyarakat sekitar sini kan terkena pagebluk. Wujudnya? Wujudnya ya seperti sekarang ini, pandemi seperti ini, pagebluk. Jadi pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati, seperti itu. Dulu kan pernah seperti itu. Maka sebagai orang yang dituakan dan memang beliau juga mumpuni, Mbah Ali itu kan memang ahli tirakat. Beliau itu tidak pernah yang namanya meninggalkan puasa Senin Kemis dan juga apet neton itu memang luar biasa. Dan itu beliau berdua, artinya Mbah Kiai Ali dan sama istri itu. Maka kalau beliau itu kemudian menurunkan ulama sebesar Romo Kiai Abu Salim Ali, itu sudah tidak ya. Nah itu kan ceritanya beliau itu kan ikhtiar nyarati Mbah Ali itu nyarati karena ya keprihatinan kan luar biasa waktu itu, korban berjatuhan dan itu tidak bisa tertangani, sehingga beliau itu lelaku. Kalau cerita ibu saya, Mbah Ali itu poso mutih 40 hari. Ya itu. Saya 3 hari aja gagal. Iya, terus. Nah itu 40 hari. Nah, setiap pagi meletek srengenge, itu beliau itu memintal serat gedang emas. Jenengan ngertos serat gedang emas. Seratnya itu kan kalau di pesantren itu kan dulu kan kalau kita mau nulis pakai mbak itu si pennya ditutul nah, itu kan tinta Cina. Itu kan untuk menyimpan tinta itu biar tidak kering kan pakai serat pisang. Diuntel-untel kayak benang yang sangat banyak itu. Nah itu setiap pagi hari itu meletek srengenge itu beliau itu narik serat itu, benang emas itu sepanjang ini pojok kuburan ini, karena pagebluk itu dulu sumbernya kurang lebih dari kuburan ini. Kan gitu. Kalau tiap sore itu, ini sebenarnya kalau bisa ditanyakan sama sesepuh-sepuh sini bisa bercerita.
bahwa tiap sore ini keluar suara yang cukup misterius dari makam Nggih, ini. dari makam ini keluar. Kalau orang bilang Iya. kalau orang bercerita itu seperti suara kereta kuda. Masya Allah. Ya, kereta kuda, ya ada suara tapak kaki kuda keprok kemudian kerinjing itu sore dengarani Gagat Raino. Pergantian antara sore hari mau menuju ke malam hari. Nah, Candi Olo kok Gagat Raino, Candi Olo. Nah, ini setiap keluar ini ada yang kena, artinya ada warga yang kena ya sakit panas kemudian meninggal. Maka Ledi Sarati seperti itu, nggak tahu beliau itu dapat ijazah atau isyarah dari mana atau dari gurunya, ya mungkin dari gurunya, bisa jadi gurunya kali. Itu kemudian ngulur-ulur itu setiap pagi ngulur, paling pojok kuburan ini digulur, motong apa itu namanya batang pisang itu terus ditarik terus sampai waktu duha itu hampir habis. Puasa mute tiap pagi seperti itu sampai 40 hari atau 41 hari. Saya agak lupa tepatnya, tapi kalau 40-nya jelas. Nah, setelah itu betul setelah 40 hari maka ini kan dulu kan sini sebelah pojokan kuburan ini kan kolam atau belumbangnya Mbah Hali itu sangat dalam. Belumbang gede karena ini tempat penduduk Lodoyong ini sering memakai untuk bersama secara umum gitu. Ada yang nyuci dan lain sebagainya lah. Mandi dan sebagainya. Nah, ini kemudian pas ke hari yang ke-40 itu sore hari ini ada suara yang khas Pagebluk yang mau keluar itu kemudian seperti tersangkut serat gedang emas yang dibentangkan oleh Mbah Hali itu kemudian ada suara, bukan hanya suara bukan hanya suara, artinya begini, begitu tersangkut serat gedang emas ini kemudian rombongan daripada Pagebluk ini masuk ke Blumbang itu dengan suara yang sangat luar biasa, bahkan air Blumbang itu juga sampai muncrat sampai berarti kayak bom gitu ya. Nah, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Dan itu di situ itu. Nah, disitulah maka itu mungkin ada apa ya istilahnya itu non sewu kalau ada perjanjian atau apalah syarat atau apa untuk tidak mengganggu. Dan kenapa dipayoni, Mas? Maksudnya ketika payon itu kemudian sudah agak rusak, kemudian dibenahi itu apakah itu memang dawuh langsung dari Mbah Ali atau seperti apa? Kalau dawuh saya kurang begitu tahu nggih, Mas. Tapi itu memang sudah turun-temurun di keluarga kami untuk dandani itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi tempatnya memang di situ, Mas, dari dulu. Dulu sempat bergeser karena ya ini pembangunan karena pembangunan rumah ini dulu agak ke barat sebenarnya. Nggih, wong kelingan biyen. Iya. Iya, agak ke barat terus digeser agak ke sini dan itu memang yang geser memang keluarga. Isinya apa sih, Mas, niku? Yang ditutupi itu? Itu sebenarnya hanya semacam eop ya, hanya GTP yang dikasih tiang gitu aja ya, simbol seperti itu. Nah, itu siapapun santri yang pernah di sini ya pasti tahu tentang gitu. Tapi sejarahnya mungkin banyak yang belum tahu. Bahkan itu pernah nganu nggak, Mas? Istilahnya dilalah kok itu nggak kopen, kemudian ada apa-apa gitu, pernah nggak, Mas? Ya, kita tidak bisa mempercayai seperti itu, tidak cuman bisa dilalah gitu seperti itu. Nah, kalau dilalah itu memang seperti itu. Kadang kala kalau pas GTP itu rusak, keluarga kami itu ada beberapa yang sakit panas. Seperti itu. Itu berarti, tidak dipercayai begitu saja. Berarti tapi tidak mengimbas ke santri atau warga sekitar. Oh, tidak. Berarti khusus keluarga. Tidak, yang memang keluarga karena mungkin kalau saya analisa saya itu
Mungkin karena memang perjanjiannya dengan simbah Keluarga. saya kan seperti itu. Nek Mbah Ngali ngalami betul Mas. Saya ngalami. Saya ngalami. Kalau nyun sewu, kalau mamanya dimirip-miripkan itu kira-kira hari ini tuh mirip siapa? Maksudnya dari mulai wajah kemudian biadeknya itu nek yang paling mirip sinten Mas? Yang mirip itu sama Romo Kiai, kemudian sama paman saya yang di Lampung, Lek Jauh Hari yang sudah wafat. Oh. Nggih. Ya seperti itu emang Kalau Pak Dijam? ya ada istilahnya, tapi lebih ke bapak dan ya, emang ganteng toh. Berarti ya kalau nyun sewu, kalau seperti bapak kemudian Pak Dijam itu kan mohon maaf Nggih. hidungnya agak bangir gitu loh. Nggih. Berarti kalau ibunya Mas Wahid kemudian Bude Pin dan seterusnya itu mungkin seperti Mbah Putri gitu. Ya, Mungkin kurang lebih kurang seperti lebih itu. seperti itu. Kalau Mbah Putri juga zamani. Zamani saya Duluan enggak Mbah ngerti. Agung atau Duluan Mbah Kakung itu apa ya? Jauh sekali selisih wafatnya itu. Iya, iya, iya. Selisih wafatnya itu jauh sekali. Nah ini Mas, Puluhan kemarin tahun ada info kalau langgarnya itu sebenarnya tidak di yang sekarang itu lah. Pertama langgar itu di mana Mas? Kan ada gelombang gede waktu itu. Iya, Nah, itu apakah di samping gelombang gede itu atau seperti apa? Enggak. Kalau langgar itu ya posisinya di pinggir jalan depan pesantren itu. Oh, malah di pinggir jalan. Iya. Cuman tidak jadi satu dengan dalamnya simbah waktu itu. Ada jalan ya jalan yang waktu itu dipakai untuk ke makam sini. Oh, Ke enggak. makam, orang kepentingan ke makam maupun Oh, ke itu sudah simbah. dinding atau masih bambu? Sudah dinding. Sudah dinding. Nggih, sudah dinding waktu itu dan agak tinggi ya, pakai undak-undak begini. Kalau dalamnya Mbah Ali bambu atau sudah dinding? Bambu, Oh, masih bambu. nggih bambu. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi orang pati penting gawe. Memang betul seperti itu. Jadi langgar waktu itu memang betul-betul menjadi simbol yang cukup dibanggakan oleh masyarakat Itu sini. masjid sudah ada belum Mas? Masjid sudah ada. Masjid sudah ada. Masjid sudah ada. Tapi duluan mana wallahu alam saya nggak tahu itu karena kalau masjid itu memang sejak zaman Belanda. Oh, Masjid Al Barokah itu sejak masjid zaman yang Belanda. ada di pinggir jalan. Ya betul nggih, Masjid Al Barokah. Iya, iya. Lalu yang terakhir gini Mas, dari pengalaman Mas Wahid dari mulai sejak awal tinggal di sini sampai sekarang, pernah nggak yang Mas Wahid merasa paling sedih dan paling bahagia itu ketika momen apa? Bahagia dulu. Yang momen paling bahagia itu yang pas ketika ada momen apa gitu? Banyak sekali sih, artinya Spesial, yang paling yang paling spesial itu saya merasa apa ya istilahnya itu merasa betul-betul diangkat sak dhuwur-dhuwure walaupun saya merasa bahwa itu belum apa ya belum makom saya punya gitu. itu pada saat Romo Yai nimbali saya kemudian saya didhawuhi ndereke umroh. Ini sesuatu hal yang menurut saya apa ya luar biasa tidak bisa saya gambarkan artinya. Jadi itu paling spesial gitu ya Mas? Iya itu salah satu Salah hal satu yang spesial bagi saya karena aku ki sopo kan seperti itu sampai seperti itu kok sampai beliau itu nimbali saya kemudian saya didhawuhi ndereke beliau untuk umroh ini kan Masya Allah sudah tidak bisa tergambarkan artinya seperti itu. Kalau cerita-cerita kebahagiaan yang lain banyak sekali Mas, banyak sekali. Kemudian kalau cerita sedih, maksud sedih itu bukan kemudian kehilangan atau apa, tapi yang merasa Mas Wahid itu kemudian aduh kok kayak gini, itu ketika momen seperti apa Mas? Ya ini ada sesuatu yang cukup membuat saya waktu itu
Itu sebelum berkeluarga atau setelah ini? Kayaknya saya sudah keluarga kalau nggak salah. Saya sudah berkeluarga itu. Itu hal yang sangat membuat saya sangat sedih. Itu pada saat mau membangun komplek Putri yang sebelah sana itu, yang sebelah utara itu, menjadi 3 lantai itu. Itu hal yang membuat saya sedih. Betul-betul saya kasihan sama bapak itu waktu itu. Perjuangan beliau itu, ya Allah, kesabaran beliau yang menghadapi masalah yang sangat berat. Jadi begini ceritanya, pembangunan itu sudah digagas oleh panitia ya, walaupun beliau itu sebenarnya kan tidak mau merepotkan orang lain, tapi kan karena waktu itu banyak santri yang senior yang nun sewu secara ekonomi sudah mapan, kemudian didukung oleh jamaah pengajian haji itu kan banyak sekali. Waktu itu kan sudah di panitia mohon restu Romo Yai pada hari H tersebut untuk dimulai pembangunan ini tidak jadi, dikarenakan apa ya istilahnya, rembugnya yang tidak matang waktu itu. Saya betul-betul mesake banget dengan Romo Kiai waktu itu. Seperti tertekan waktu itu, dan memang betul-betul tertekan, di mana sudah banyak orang hadir di sini untuk peletakan batu pertama, sementara ternyata ada hal yang belum bisa beres pada saat itu. Itu apa Mas yang belum beresnya itu apa, Mas? Ya kaitannya dengan tanah lah waktu itu. Nah inilah, maka tapi inilah kelebihan Al Mukarrom ini ya. Kesabaran beliau, saya sudah tidak bisa menggambarkan kalau saya sendiri seperti apa itu. Saya sangat sedih, saya sudah luar biasa. Kalau ingat sampai sekarang itu saya masih nun sewu ya nek kasarane anu tuh ya kerontor-rontor sakit rasanya seperti itu. Ya Allah, tapi hikmah dari itu apa? Bapak lulus dengan kesabarannya dan pondok itu bisa dibangun. Itu selang berapa bulan atau berapa tahun kemudian bisa bangun itu Mas? Dari mulai kejadian itu lama atau mboten? Agak lama itu, kalau tidak salah sekitar 1 tahun ya Mas. Ya kurang lebih 1 tahun waktu itu. Jadi ya selama kurun waktu itu ya Allah betul-betul menyita penggali Romo Kiai, walaupun sebenarnya waktu itu Romo Kiai tidak menghendaki seperti itu. Itu kan panitia ya waktu itu, panitia pembangunan. Dan panitia itu juga dari berapa lini, nggak cuma santri saja, kemudian penduduk sekitar juga, warga, tokoh masyarakat dan semua terlibat waktu itu. Nah inilah hal yang membuat saya sangat bersedih. Dan boleh dibilang Romonya itu jarang berkeluh kesah. Mungkin itu karena faktor saking sabarnya itu Mas. Nggih, ya memang seperti itu. Ya seperti tadi saya sampaikan, selama puluhan tahun saya ndereke, sekalipun saya belum pernah melihat Romo Kiai ngendiko yang nun sewu agak tinggi, yang kasar atau mungkin natoni, seperti belum pernah. Walaupun santrinya itu nun sewu, kalau dulu ya, kalau sekarang enggak. Kalau yang dulu itu ya begundalan lah istilahnya, boleh seperti itu, karena ya faktornya ya itu anak sekolah tadi, termasuk saya sendiri. Saya paling banyak merasakan dosa mungkin ya. Tapi ini Mas, yang paling terakhir lagi, ilmu yang bisa diterapkan di masyarakat apa ketika setelah nyantri di sini, itu apa kira-kira ilmu yang bisa diterapkan di masyarakat? Karena Mas Fahid tadi bilang kalau pesantren itu ya sekarang rohnya untuk bagaimana membentuk akhlak, kemudian bagaimana cara bersosialisasi dan seterusnya. Di pesantren ini memang betul-betul membangun
apa ya, membangun jiwa kita. Artinya Karakter bisa nggak Mas? karakter juga, karakter ya, lebih tepatnya karakter, Iya. membangun karakter. Dan itu sudah banyak sekali contoh yang bisa saya sebutkan karena bimbingan beliau. Banyak sekali santri senior yang kemudian setelah pulang dari pesantren ini kan menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di masyarakat. Di Itu juga lingkungan dia di lingkungan masing-masing itu kan juga karena bimbingan beliau. Seperti bisa saya contohkan, boleh saya contohkan? Boleh. Misalnya di Bibis itu ada santri yang namanya Pak Kiai Sarjiman, jenengan juga kenal. Kemudian di Molodono itu juga ada Pak Kiai Suratman. Kemudian di Ngentak itu ada Pak Kiai Farhani. Dan sebenarnya masih banyak sekali kalau saya sebutkan. Semua itu kan karena berkat bimbingan beliau. Bukti bahwa pesantren ini sukses membentuk karakter daripada santri-santri tersebut adalah apa? Pada saat santri ini tampil di masyarakat dan bisa diterima, kan gitu loh. Itu merupakan sosok apa? Itu merupakan penilaian tersendiri yang sebenarnya kalau dinilai ya sudah 100% lebih gitu loh. Iya. Walaupun Romoyo tidak dawuh kowe nek nang masyarakat gini mboten nggih Mas. Nggih, maka awalnya kan begini. Di apa seperti Pak Kiai Suratman, Pak Kiai Sarjiman. Ini kan di rumah ini memang didhawuhi. Nah, waktu itu kan saking banyaknya yang santri kalong, yang ngaji. Padahal waktu itu kan jalan kaki dari dusun masing-masing karena waktu itu juga listrik juga belum merata. Ini wes kowe mulang bocah-bocah nang omahmu. Itu yang didhawuhi. Oh gitu. Jadi mesake sing cilik-cilik harus setor ngaji di sini, kemudian sampai larut malam. Ini kebijakan beliau dan ini sangat bermanfaat. Artinya apa? Di kemudian hari beliau kemudian bisa menjadi tokoh di masyarakat tersebut. Bahkan di awal itu kan begini, sesuk nek apa ki ana sing kataman dibarengke kene ndak do kabutan. Nah, maka santri yang kataman di luar itu awal itu digabungkan di sini. Ini kan apa? Beliau itu kan juga orang istilahnya tidak hanya sekedar dawuh tapi juga nun sewu kalau bahasanya juga mengorbitkan beliau-beliau ini menjadi tokoh-tokoh masyarakat dan ini terbukti banyak sekali contoh. Berarti benar sekali ketika Romoyo itu mengangkat derajatnya para santri walaupun tidak secara langsung ya Mas. Betul. Okay. Ya wes kowe mulang ngaji ya. Dengan mulang ngaji itu otomatis kan kemudian nanti insya Allah ya dari awal lagi derajatnya pasti akan dinaikkan. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu jamaah Hidupiyah semuanya. Saya yakin apa yang kita bicarakan ini bisa menjadikan pembelajaran bagi jamaah Hidupiyah khususnya para alumni, para santri Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin. Apapun Romoyo itu adalah yang murabbi ruhina lah seperti itu. Beliau yang perlu kita teladani adalah kesabaran beliau, cara bermasyarakat beliau, bagaimana hubungan beliau dengan pemerintah, bagaimana hubungan beliau dengan alim ulama, bagaimana hubungan beliau dengan jamaah yang banyak sekali, bagaimana hubungan beliau dengan para santri itu yang bagi kami itu luar biasa sekali gitu Mas. Dan mungkin 1001 yang mungkin seperti beliau dan mudah-mudahan putra-putrinya bisa meneruskan Mas ya. Amin. Bisa meneruskan sehingga Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin ini bisa bermanfaat ila yaumil qiyamah. Amin. Begitu. Terima kasih Mas Wahid sudah menyempatkan waktunya dan mudah-mudahan saya yakin ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Ambil pelajaran yang bisa diambil, yang baik, yang jelek ya nggak usah diambil. Kenapa kami di lokasi pemakaman? Karena memang ini tempat favorit kami dulu ketika nyantri. Terima kasih. Ketemu lagi di channel Santri Beling selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.